berjumpa lagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Mirasanti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk penugasan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Saat ini saya sedang berada di SMKN 10 Jakarta dengan narasumber Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Yuning Rahmawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf diganggu waktunya sebentar ya Bu. Boleh, silakan. Kebetulan ini ada penugasan wawancara tentang keterampilan pengambilan keputusan pemimpin sekolah. Boleh langsung saja Bu? Boleh, silakan. Terima kasih Bu Yuning untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Untuk modul 3.1 ini pembelajarannya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral Ibu. Kan Ya. pada dasarnya kita sangat tahu ya Bu, kalau sekolah di DKI Jakarta sebenarnya bukan hanya di DKI Jakarta ya Bu, tapi mungkin seluruhnya pasti memiliki kasus yang mungkin ada yang beberapa dominan hampir sama, tapi ada beberapa mungkin sekolah yang mempunyai kasus yang sedikit berbeda dibandingkan dengan sekolah lainnya. Nah, dalam kasus-kasus ini kita sangat paham bahwa di dalamnya pasti terdapat dilema etika yang menjadi dilematis sendiri, terutama Ibu Yuning selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau boleh tahu Bu, dalam kasus-kasus ini kasus apa saja yang mungkin sudah terjadi di sekolah Ibu, dan bagaimana Bu Yuning mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, kalau melihat pada jenis kasus ya yang berhadapan dengan hal-hal yang bersifat dilematis etika dalam hal ini, sebenarnya hampir setiap sekolah itu pernah mendapatkan kasus seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi justru yang sering terjadi yang seperti itu, ya, dimana kepala sekolah itu harus mengambil keputusan yang diantara dua kepentingan yang sama baiknya, sama pentingnya, gitu kan, memilih satu dari dua-dua yang terbaik, begitu kan. Maka di situ dibutuhkan kejelian dalam menganalisis berbagai permasalahan atau kasus yang terjadi. Kemudian mungkin perlu juga tidak bertindak sendiri, tidak memutuskan sendiri, tetapi berdiskusi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang paling tepat gitu. Nah, di sekolah saya sendiri sebenarnya cukup sering ya terjadi kasus-kasus seperti itu yang membuat kepala sekolah mungkin harus memilih di mana sih dari yang paling baik dari beberapa kepentingan yang sama pentingnya. Contohnya misalnya, Contoh kasusnya ya, contohnya misalnya nih, ada undangan dari MGMP, satu jurusan katakanlah MGMP manajemen perkantoran, di mana MGMP ini ingin mengundang guru bidang manajemen perkantoran untuk berdiskusi bersama-sama, membuat soal bersama-sama untuk kegiatan ujian sekolah nanti. Nah, tentu saja kegiatan ini butuh banyak kepala ya, supaya mereka banyak memberikan ide-ide seperti apa sih nanti soal ujian yang akan dibuat, sehingga nanti sekolah-sekolah yang ada jurusan manajemen perkantoran itu bisa memanfaatkan soal tersebut, dan diperlukan kolaborasi bersama. Disitulah mereka mengundang. Muncul permasalahan manakala guru-guru ini merasa punya kepentingan untuk ikut juga di kegiatan itu. Nah, bisa dibayangkan di sekolah kami ada 6 orang guru perkantoran. 6 orang guru perkantoran yang mereka mengajar dengan jumlah jam yang cukup banyak ya, karena kami memiliki 6 rombel untuk perkantoran dari kelas 10, 11, banyak juga ya Bu ya, 6 rombel ya. Iya, sehingga bisa dibayangkan kalau guru-gurunya semuanya ikut dalam kegiatan MGMP, habislah kelas itu tidak ada guru perkantorannya kan. Tapi di sisi yang lain memang penting juga buat mereka guru-guru itu mengikuti kegiatan MGMP supaya
pertama mereka belajar untuk berkegiatan dengan guru lain dari sekolah lain, sehingga kan di situ mereka bisa sharing ya, sharing informasi, sharing pendapat, berdiskusi. Itu kan satu hal yang sangat positif ya untuk mereka berkolaborasi. Nah, kemudian mereka juga perlu mengenal organisasi MGMP, sehingga mereka tidak seperti katak dalam tempurung, taunya cuma sekolah aja gitu kan, tapi ternyata ada MGMP yang mewadahi kegiatan guru-guru jurusan gitu, sehingga mereka bisa berkiprah. Dan MGMP ini juga sangat sangat recommended ya untuk bisa memberikan semacam pengakuan kepada guru-guru yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Nah, berdasarkan hal ini tentu di sini muncul dilema. Di satu sisi ingin memberdayakan guru-guru supaya aktif di MGMP, bisa mengambil ilmu di MGMP, tapi di sisi yang lain kepentingan anak-anak juga tidak bisa kita abaikan kan? Dengan kegiatan guru-guru di luar kan praktis, guru-guru itu pasti akan meninggalkan kewajibannya ya, KBM dalam hal ini. Maka disitulah muncul permasalahan mana yang harus diambil, memberangkatkan guru-guru ini ataukah cukup satu orang dua aja, selebihnya masih berada di dalam sekolah. Dari situ saya berpikir kalau semua guru diberangkatkan ke kegiatan MGMP, kelas akan terbengkalai. Tapi kalau hanya satu orang saja guru yang mengikuti, khawatir guru ini tidak bisa istilahnya melakukan diseminasi kepada teman-teman yang lain, karena hanya dia sendiri yang berangkat. Nah, perlu penguat nih, Jadi saya memutuskan harus 2 orang. 2 orang saja, karena yang satu bisa saling mengimbangi. Yang mungkin yang satu bisa mengambil materi secara katakanlah 70%, nah yang 30%-nya bisa diambil dari yang satunya lagi kan, sehingga nanti utuh informasi yang diterima gitu. Nah, jadi pada akhirnya saya berpikir sama-sama punya kepentingan. Toh dengan 2 orang guru kita sudah cukup ya untuk mendapatkan sharing informasi dari MGMP. Nanti 2 orang guru ini bisa berkolaborasi melakukan diseminasi kepada teman-temannya dalam satu komunitas di sekolah. Nah, anak-anak tetap terjaga, kegiatan KBM-nya tetap bisa berlangsung, anak-anak tidak terbengkalai, sehingga semuanya bisa berjalan on the track ya, seperti yang kita harapkan. Nah, seperti itulah saya mengambil keputusan yang sifatnya dilematis. Memang di situ membutuhkan kehati-hatian karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Mungkin guru-guru itu udah berkeinginan kepengen gitu ya, pasti ya Bu ya, minta diakomodir gitu, pasti ada hal seperti itu. Dan kepala sekolah juga sebenarnya kepengen gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan anak-anak juga membutuhkan perhatian guru gitu kan. Maka di situ kita harus lihat mana nih, nanti mungkin di kesempatan yang lain guru yang lain akan bergantian ya untuk mengikuti kegiatan yang seperti itu. Jadi insya Allah dengan keputusan seperti ini semua orang bisa menerima dan bisa memahami bahwa keputusan yang diambil itu bukan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, tapi untuk kepentingan orang. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata dalam satu kasus saja sudah cukup dilematis ya dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi pasti Ibu berpikir juga guru-guru pasti ingin mengupgrade diri, berorganisasi, bertemu dengan rekan sejawat sekolah lain, menambah ilmu dan sosial. Tapi di satu sisi ada kepentingan yang tidak kalah penting, yaitu kepentingan yang keberpihakan kepada murid ya Bu ya. Jadi memang harus banyak pemikiran yang lebih kita utamakan dalam mengambil keputusan. Untuk selanjutnya mungkin untuk yang dalam kasus lain Bu? Kasus lain kadang memang ya seperti tadi saya bilang, misalnya banyak gitu ya, kalau dipikir ada beberapa kebijakan kepala sekolah itu berdasar dari kepentingan orang banyak yang harus kita pilih hanya satu gitu. Akomodirnya semuanya ya Bu ya, tapi dipilihnya satu. Ini, saya secara berkala itu mengadakan briefing. Briefing itu lebih sering saya lakukan di pagi hari. Ya, di pagi hari pada saat anak-anak sedang melakukan kegiatan pagi tadarus belum memulai KBM, itu saya mengambil jam itu untuk briefing.
Nah, briefing di sini biasanya saya lakukan apabila ada info-info yang saya dapat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh baik sudin, dinas, yang semuanya harus segera direspon. Nah, biasanya itu saya sampaikan pada saat briefing keesokan harinya. Nah, sering terjadi hal, ternyata guru-guru ini juga mengamati bahwa kenapa kok sering banget briefingnya diadakan di hari tertentu gitu. Misalnya kalau di hari Ibu seringnya ngadain kok di hari Selasa ya. Satu saat saya jam pertama itu hari Selasa itu jam yang krusial banget buat saya gitu. Sehingga ada akhirnya kadang-kadang guru itu kemarin udah di Selasa, karena di Selasa saya nggak di briefing. Ya kan saya tidak bisa diam ya, nggak bisa melakukan hal itu memaksakan terus di hari Selasa. Saya berpikir juga benar juga ya, kalau misalnya setiap briefing adanya di hari Selasa, maka guru-guru yang mengajar jam pertama di hari Selasa itu sering meninggalkan kelas pada akhirnya kan. Pasti ya. Karena namanya briefing, walaupun teorinya itu hanya 30 menit, tapi kenyataannya bisa menjadi melebar menjadi 40 menit, bahkan bisa 1 jam lebih. Dan konstan di hari itu terus gitu ya. Kalau saya berpikir hanya di hari Selasa, maka guru-guru yang di hari Selasa jam pertama itu pasti akan rugi ya, karena dia sering meninggalkan pelajaran gitu kan. Oke, pada akhirnya saya berdiskusi dengan karena kalau nggak ngadain briefing juga, kapan lagi kita ngadain pertemuan ya secara kalau ada rapat juga kita ada. Nah, tapi rapat itu momen-momen tertentu sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali yang memang diperlukan waktu khusus, tempat khusus gitu. Nah, lebih banyak membicarakan program-program yang kita akan lakukan gitu ya. Nah, kalau briefing itu harus direspon secepatnya, harus diinfokan secepatnya kepada guru-guru dan tenaga kependidikan, sehingga pagi hari adalah waktu yang sangat tepat. Nah, otomatis kan ya karena briefing itu penting, nggak bisa saya hilangkan karena berpikir nanti keganggu anak-anak belajar di kelas, guru-guru jadi meninggalkan kelas semuanya. Kalau saya berpikirnya pas itu terus, akhirnya saya nggak punya waktu yang khusus. Kalau diadakannya di jam terakhir, justru jam terakhir itu jam yang paling krusial menurut saya. Kenapa? Jam terakhir itu biasanya anak-anak itu sudah lelah. Saat itu jika tidak ada guru di kelas akan menyebabkan anak-anak itu mungkin entah tidur, entah gitu ya. Mereka mungkin merasa waktunya untuk bersiap-siap menjelang pulang gitu kan. Ini malah yang lebih parah lagi gitu. Nah, jadi selalu dilakukan di waktu pagi pada saat guru-guru itu masih dalam kondisi yang fresh ya, menerima informasi itu masih segar gitu, sehingga tidak ada yang informasi yang terlupakan gitu. Nah, maka saya berdiskusi dengan tim manajemen itu, kita kalau briefing itu bisa gimana ya supaya guru-guru itu nggak merasa jenuh, bosan dan sebagainya. Nah, ada masukan, Bu, kalau bisa briefing itu jangan setiap hari tertentu, Bu, ganti-ganti aja harinya supaya nggak merasa yang belajar di hari itu aja yang jadi harinya di rolling gitu ya, Bu ya. Ganti harinya. Saya berpikir ya benar juga ya. Dan juga jadi di minggu ini ambilnya yang Selasa, nanti minggu depan hari Rabu, minggu depannya lagi hari Kamis dan sebagainya. Sehingga dengan cara seperti itu akhirnya kepentingan semua orang bisa kita akomodir gitu kan. Hal-hal yang yang urgent tidak disingkirkan gitu ya. Biar bagaimanapun kan guru juga merasa punya kepentingan dengan pelajarannya. Mungkin di jam pertama itu dia akan ada evaluasi atau mungkin ada kegiatan apa yang sudah dirancang sebelumnya, tahu-tahu ada briefing walaupun disampaikan di WA group ya sebelumnya, tapi kan datanya mungkin guru udah mengagendakan dari minggu kemarin gitu, sehingga pada waktunya dia harus ada action, ternyata tertunda ya, Bu. Tertunda. Nah, akhirnya itulah perlunya setiap kita mengambil keputusan itu melibatkan orang-orang yang bisa membantu menguatkan keputusan itu ya. Maka saya sering berdiskusi dengan tim manajemen, para wakil kepala sekolah, dan juga mungkin sekalian juga dengan ketua-ketua jurusan dan kepala tata usaha untuk kita bisa mengadakan kegiatan yang akhirnya bisa mengakomodir kepentingan orang banyak. Iya.
Baik Bu, jadi dalam pengambilan keputusan Ibu juga sudah banyak dibantu oleh tim ya Bu, Iya, selaku betul. bagian dari support sistem Ibu juga sebenarnya, dimana Ibu mungkin perlu berdiskusi, bermusyawarah terhadap tim ini gitu kan, terkait pengambilan keputusan yang harus Ibu ambil secara cepat dan tepat. Nah, untuk pengambilan keputusan ini Bu, ya kan, ini kan dimana kasus-kasus yang Ibu hadapi bukan hanya tentang sekolah gitu kan, tapi juga tentang murid-murid ya, dimana kita sangat paham kepentingannya pasti sama-sama besar gitu ya. Jadi kepentingannya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan yang berada di dalamnya. Nah ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuning anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, kita bisa melihat sesuatu itu efektif manakala itu bisa memberi manfaat bagi banyak orang ya. Nah, kalau kita sudah memutuskan bahwa kasus-kasus yang terjadi itu harus secepatnya kita selesaikan, kita berdiskusi dengan tim, lalu pada akhirnya keputusan itu diambil, kita melihat bahwa sudah mengakomodir kepentingan orang banyak ya. Artinya ya, kita melihat bahwa dengan menganalisis setiap permasalahan, setiap kasus, kemudian kita mencari informasi untuk membantu kita memutuskan, maka itu adalah langkah yang sangat efektif. Keputusan yang dihasilkan pasti akan efektif dibanding dengan kita mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat kondisi yang ada, tanpa melihat faktanya di lapangan seperti apa, pasti tidak akan efektif. Jadi keputusan yang kita ambil akan efektif manakala kita mampu menganalisis sebenarnya permasalahan ini akarnya di mana, kemudian apa informasi yang bisa didapat dari permasalahan ini, kemudian diskusikan dengan tim yang kita bisa sama-sama berargumen, kita bisa sama-sama urun rembuk untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga keputusan itu tidak tidak menjadi blunder ya, tidak menjadi berbalik kepada diri kita sendiri begitu. Maka semuanya tetap harus didiskusikan, harus dianalisis dengan sebaik-baiknya. Maka ya mungkin kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara langsung gitu. Kita pelajari dulu, kita amati dulu, sampai pada akhirnya kita membuat keputusan yang keputusan itu nantinya bisa diterima dengan pertimbangan yang sudah bermatang gitu. Ya, setuju sih Bu ya. Jadi efektif itu kalau semuanya, kalau bahasanya mungkin udah digodok atau dikaji ya Bu, ditelaah, dianalisis apakah semua kepentingan sudah terakomodir dengan baik, lalu apakah keputusan tersebut tepat, bijak, lalu tidak merugikan banyak orang. Pasti kan kalau misalnya kita mengambil keputusan ada tim yang pro dan kontra ya Bu, ada yang pasti seperti itu. Jadi manakala ada keputusan tersebut ternyata merugikan orang lain, pasti itu menjadi suatu momok juga yang luar biasa ya Bu. Jadi saya sangat belajar banyak gitu ya Bu tentang pengambilan keputusan ini, dimana memang Ibu lebih menekankan kepada salah satunya bermusyawarah. Jadi pengambilan keputusan memang tidak melulu dicetuskan sendiri, tapi pada intinya memang hal itu bersumber awalnya dari Ibu, lalu ditekankan lagi dan didiskusikan lagi kepada tim manajemen selaku support system. Nah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dalam kasus-kasus tersebut Bu? Tantangannya memang bukan hal yang mudah, yang mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Artinya karena pengambilan keputusan ini bisa memunculkan dua hal. Pertama, ada yang merasa dirugikan, ya, ada yang merasa diuntungkan dengan keputusan itu. Maka di sini sebagai pimpinan kita harus mencari yang tengah, artinya yang sedikit menimbulkan kerugian, tapi banyak memberikan bermanfaatan gitu. Nah itu juga bukan hal yang mudah, makanya disitulah tantangan seorang pimpinan sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah tapi pada dasarnya pimpinan sekolah kan juga manusia yang terbatas idenya, terbatas kemampuannya, maka di sini
itulah tadi yang saya sampaikan, harus banyak berdiskusi dengan tim karena mereka juga kan akan bisa memberikan masukan-masukan yang berharga yang mungkin nggak kepikir tuh sama kepala sekolah barangkali ya. Masukan dari tim itu akan membantu mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang paling tepat. Nah, tantangannya saya rasa di situ, kita harus cepat mengambil keputusan, tidak berlarut-larut, dan keputusan kita itu dilandasi dengan pertimbangan yang matang, itu bukan hal yang mudah. Gitu, maka dan kepala sekolah itu harus bisa menyingkirkan egonya. Gitu. Egonya itu artinya apa? Jangan merasa dia paling pinter, saya sih yang kayak begini saya pasti bisa tanpa harus berkonsultasi dengan manajemen kita bisa. Nah itu harus mengesampingkan ego, karena apa? Belum tentu pemikiran kepala sekolah itu sejalan dengan orang banyak. Gitu, maka dia harus menunjukkan ego bahwa ini keputusan bersama, bukan keputusan pribadi yang muncul dari diri individu si kepala sekolah. Itu hal-hal yang menjadi tantangan ya. Jadi harus kuat dalam berkomunikasi dengan orang banyak, kemudian jeli melihat berbagai persoalan yang ada. Kemudian juga nggak sembarang juga menerima ide langsung kita putuskan seperti itu ya, harus digodok lagi kan, ada masukan dari tim, bulat-bulat gitu bahasanya. Bener nggak nih kayak begini, enggaknya kalau nggak bener akhirnya udah kita diskusikan lagi yang paling baik yang mana yang akan kita ambil. Jadi itu tantangannya adalah kemampuan untuk mau mendengar masukan dari inspirasi dari orang banyak, itu tantangannya, karena kadang-kadang kepala sekolah itu juga suka ya itu muncul egonya gitu kan, gitu. Suka kepala sekolahnya kok gitu kan, soalnya nggak seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, dalam pengambilan keputusan kira-kira Ibu ingin segera menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut, ataukah ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Saya rasa begitu muncul masalah itu harus jadi tantangan. Tantangannya ini ada masalah, harus diselesaikan, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa ntar aja deh saya lagi banyaknya, nggak bisa gitu. Jadi harus segera, kalaupun misalnya terbentur dengan program dia sebagai kepala sekolah yang harus sudah katakanlah udah deadline-nya dan makin dekat, ya mungkin bisa sedikit meluangkan waktu. Ya udah, nanti akan saya pikirkan lagi. Saya akan ambil waktu yang khusus, memanggil tim manajemen dulu, baru kemudian nanti akan kita diskusikan. Jadi untuk kasus-kasus yang khusus ya, yang memang perlu penanganan khusus ya, khusus nggak bisa saya putuskan sendiri, karena kan ada beberapa juga sih masalah yang bisa diputuskan sendiri oleh kepala sekolah tanpa harus melibatkan manajemen gitu kan, hal yang lain bisa seperti itu. Tapi kalau untuk permasalahan yang tidak bisa diambil keputusan sendiri oleh kepala sekolah, perlu berdiskusi dengan manajemen ya. Bahkan kalau perlu misalnya menyangkut nasib siswa, bisa kita dengan wali kelas sekalian, itu perlu ada pertemuan khusus mengumpulkan mereka semua itu untuk kita menggodok pertimbangan-pertimbangan yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah itu kan butuh waktu khusus. Nah untuk hal-hal seperti itu palingnya itu saya menyiapkan pertemuan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat lah dalam kasus seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin kalau saya memang sudah harus waktu yang secepatnya, ya saat itu juga akan saya panggil secara langsung itu orang-orang yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi kalau jadwal khusus sih nggak ada ya, karena setiap permasalahan nggak bisa ditunda, nggak bisa nanti. Ini banyak yang harus segera. Kecuali kalau memang untuk masalah yang masih lama, urgensinya berbeda gitu ya Bu ya. Yang harus dalam prioritas itulah yang harus secepatnya ditangani dulu. Baik Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir di perbincangan kita pada hari ini. Dari semua kasus yang tadi sudah Ibu ceritakan ya Bu,
menarik sekali ya Bu, ternyata di sekolah itu menjadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin tapi Iya. membuat keputusan yang juga dimana kita harus lihat keberpihakan dan mampu mengakomodir seluruh warga sekolah. Itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa menurut saya Bu. Jadi dimana kita harus menekan ego kita, bagaimana kita mendengarkan aspirasi dari seluruh warga sekolah, bagaimana kita mengesampingkan hal-hal yang menurut kita anggap itu sebagai kebutuhan pribadi. Lumayan cukup menarik dan jadi pembelajaran berharga juga untuk saya. Satu pertanyaan terakhir Bu, dari kasus dan pembelajaran yang hari ini banyak disampaikan, apa yang menjadi pengalaman Ibu nih yang paling menarik gitu, yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan sendiri? Maksudnya mungkin saran kah atau kiat atau supaya kita juga bisa belajar dalam hal di sini kan pasti belajarnya tentang keterampilan pengambilan keputusan. Mungkin ada sedikit dari Ibu yang mau disampaikan tentang pengambilan keputusan tersebut dari pengalaman Ibu sendiri. Baik, seperti yang sudah dari tadi saya sampaikan ya, bahwa mengambil keputusan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi juga sebenarnya bukan sesuatu yang sulit juga sih. Karena apa? Kalau sulit nanti orang berpikir saya mau jadi kepala sekolah gitu ya. Nggak ada orang yang mau jadi pemimpin kalau setiap mau ngambil keputusan kalau berpikir, aduh ntar saya nggak enak sama ini, nggak enak sama itu. Nah kalau seperti itu, pada akhirnya kita permasalahan nggak akan selesai. Nah jadikanlah setiap kasus atau masalah yang muncul di jabatan kita, di pekerjaan kita itu sebagai suatu seni. Ya. Seni itu kan selalu bermuara kepada sesuatu yang bagus ya, yang indah gitu kan. Ada seni yang tidak dipelajari secara ilmiah ya, dalam buku keilmuan ya Bu ya. Tidak ada disiplin ilmuwan secara khusus gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dari pengalaman kita menghadapi berbagai masalah-masalah itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Oh ternyata kalau ada masalah seperti ini kita nggak bisa melakukan hal ini, nanti yang ini jadi begini, yang ini jadi begitu gitu kan, sehingga kita disitu bisa ambil pembelajaran. Dari pengalaman masalah demi masalah yang bermunculan, lama kelamaan insya Allah kita yakin bahwa kita akan memiliki semacam strategi. Jadi punya strategi akhirnya setiap mengambil keputusan itu. Strategi khusus ya Bu ya. Bahwa kalau masalahnya kayak begini nggak bisa dengan cara seperti ini, harus dengan cara seperti ini gitu. Jadi kita akhirnya punya apa ya punya strategi tadi ya, punya metode juga gitu kan. Itulah diantaranya pengalaman yang bisa kita petik, bahwa permasalahan yang muncul di setiap kegiatan kita akan membuat kita bukan semakin kerdil tapi semakin dewasa, semakin matang, karena kita mengalami sendiri. Dimana nggak mungkin juga semua keputusan itu pasti bagus terus gitu kan, pasti ada kalanya juga ada yang nggak pas gitu, ternyata nggak bisa kayak gitu ternyata gitu. Jadi kita dari itu belajar, nggak boleh lagi seperti itu, kita harus cari cara yang lebih baik lagi yang bisa diterima oleh lebih banyak orang lagi gitu. Jadi ya seperti itu, mengatasi masalah adalah kita menganggap bahwa itu adalah sebuah seni yang di situ ada tantangan. Bagaimana caranya supaya masalah itu bisa berakhir dengan keputusan yang indah gitu, keputusan yang baik yang akhirnya semua orang bisa menerima. Manakala semua keputusan itu kita buat orang bisa menerima dengan baik, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan, itu luar biasa bahagianya. Itu luar biasa bahagia. Kita ada rasa senang, ada rasa bangga, rasa bahwa alhamdulillah ternyata kita bisa, ternyata masalah yang berat bisa kita putuskan juga gitu. Disitulah kita harus mengambil hikmah gitu, bahwa masalah yang ada membuat kita harus semakin dewasa. Kalau orang dewasa maka berpikirnya dengan matang. Orang yang berpikir dengan matang, maka analisisnya pasti berjalan. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Yuning untuk pembelajarannya hari ini untuk saya dan teman-teman guru penggerak yang lainnya, bahwasanya memang dalam pengambilan keputusan itu juga Ibu bilang
berkali-kali, artinya kan jam terbang juga harus dikuasai ya Bu. Bagaimana kita masalah ini sudah diselesaikan, masalah ini selesaikan dengan sendirinya, kita akan lebih mahir karena pengambilan keputusan pada dasarnya itu emang sebuah seni yang tidak ada ilmu disiplin secara khusus ya Bu ya. Jadi bagaimana pengalaman kita dalam menuntaskan atau memecahkan masalah tersebut, bagaimana kita mengatur strategi, menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang kita hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Satu lagi saya mungkin belum. Oh ya, apa tuh? Boleh tambahan sedikit? Karena gini, karena keputusan itu biasanya kan melibatkan orang ya. Iya. Artinya yang kita putuskan itu bisa menyangkut nasib orang lain. Nah, ya Bu, benar Bisa sekali. menyangkut Setuju. kepentingan orang lain. Ya. Nah, jangan pernah lupakan setiap kita mengambil keputusan harus juga disertai dengan doa. Memohon kepada Allah agar keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang baik buat semua orang. Ya. Karena kita tidak pernah tahu Benar. bahwa kita mengambil keputusan itu sudah tepat. Benar. Karena kita nggak tahu itu seperti itu, maka kita minta Allah katakanlah kita minta keridhaan Allah, Iya, mudah-mudahan keputusan ridho yang kita Allah, ya. ambil itu diridhoi oleh Allah sehingga akhirnya bisa diterima oleh banyak orang dengan lapang dada. Ya. Dengan lapang dada, karena kadang ada yang merasa ya bukan ide saya yang diambil misalnya kan, mungkin dia merasa kecewa kan? Iya. Dengan cara yang bijak kita akhirnya bisa membuat yang kecewa menjadi tidak kecewa, bisa menerima oh iya benar juga ya kalau misalnya dulu bilang gini atau begini dan begitu, mereka akhirnya bisa menerima. Dan itulah yang kita minta kepada Allah karena kita nggak bisa menguasai hati semua orang. Benar Bu, benar. Gitu, maka kita minta bantuan Allah supaya orang-orang ini bisa menerima keputusan yang kita buat tanpa tanpa merasa terpinggirkan atau tersakiti. Ya. Ini pembelajaran bermakna yang tidak kalah penting ya Bu. Ridho Allah dalam pengambilan semua keputusan. Baik Ibu, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini yang sangat berharga dan bermakna pengalamannya. Saya juga terima kasih. Dengan begini kan akhirnya saya bisa mereview lagi. Iya Bu. Dulu saya kalau ngambil keputusan seperti apa gitu kan. Iya. Malu kalau misalnya ternyata keputusan yang saya buat tidak berdasarkan pertimbangan yang matang gitu kan. Jadi saya kembali diingatkan, berarti kan diingatkan bahwa setiap masalah kita tidak boleh serampangan dalam mengambil keputusan. Ya. Maka harus selalu belajar dan dengan ada wawancara ini saya jadi diingatkan bahwa hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Oke, Ya, baik. Terima kasih Ya. Ibu Yuni Rahmawati selaku Kepala Sekolah SMK 10 Jakarta. Terima kasih juga untuk teman-teman guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru penggerak, berjumpa lagi dengan saya Nadia Mirasanti selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya yaitu Bapak Supriyana selaku kepala sekolah SMKN 52 Jakarta. Tugas wawancara ini dilakukan guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia ya Pak. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Tema yang akan diwawancarai adalah seputar dilema etika dan bujukan moral. Saat ini kita sangat mengetahui ya Pak bahwa bukan hanya di tempat kita bersekolah ataupun bekerja di kota metropolitan saat ini, tapi juga ternyata di pelosok-pelosok negeri lainnya, di sekolah-sekolah lainnya mengalami kasus mungkin yang beberapa serupa ataupun beberapa lainnya yang tidak serupa dengan yang kita alami. Ya. Dalam hal ini boleh saya minta dicontohkan Pak beberapa kasus yang mungkin dialami oleh sekolah ini, khususnya Bapak dalam mengambil keputusan selaku pimpinan sekolah. Sebelumnya terima kasih
kesempatannya Bu Nadia ya, semoga lebih sukses untuk CGP-nya. Baik, saya pertama kali datang ke sini selaku kepala sekolah terus terang melalui tes yang tidak melalui pelatihan kepemimpinan sebelumnya, hanya saja melalui jenjang karir yang memang dimulai dari bawah. Nah, pengambilan keputusan ini sangat penting karena memang sekarang itu di sekolah penanggung jawab utama apapun keputusannya adalah kepala sekolah. Jadi kalaupun ada masalah, walaupun kita masih sering membicarakannya ke tim di manajemen, tapi tetap kendali atau utamanya adalah tanggung jawab dari kepala sekolah. Salah satu contoh misalnya, kita punya aturan di sekolah ini kalau ada siswa terlibat tawuran, keluar, gitu kan, keluar. Karena satu mencemarkan nama baik sekolah, yang kedua adalah melukai orang lain, kemudian yang ketiga tentunya merepotkan banyak orang. Tapi di satu sisi ada kebijakan yang kita tidak boleh serta-merta mengeluarkan anak, dan anak di Jakarta ini kan tidak boleh tidak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tadi kita mempertimbangkan banyak hal. Kita di SMK ini ya terus terang aja banyak dari keluarga ekonomi ke bawah ya. Nah, utamanya banyak juga anak-anak itu broken home. Nah, apa jadinya nanti kalau anak itu kita keluarkan? Tapi di satu sisi harusnya juga tanggung jawab orang tua juga untuk mengawasi anak-anaknya ini gitu. Nah, kemudian ada juga sering tuntutan dari misalnya sedang berselisih gitu, atau teman dengan temannya, tapi perselisihannya serius, misalnya bacok atau apa gitu kan. Nah, si korban menuntut ini harus keluar gitu. Tapi kita juga tidak serta-merta langsung bisa mengeluarkan siswa, karena seberat apapun kasus kita masih berkewajiban untuk mengantarkan anak-anak ini untuk beraksi. Nah, salah satu caranya ya dengan menggunakan metode yang lain atau memberikan jalan keluar. Biasanya kalau di kita itu kalaupun anak itu sudah tidak betah di sekolah kita tetap memantau, memastikan bahwa anak itu tidak putus sekolah tapi tetap sekolah. Itu. Baik Bapak, jadi dari tadi saya sudah mendengarkan beberapa identifikasi kasus-kasus gitu ya Pak ya, yang merupakan salah satunya dilema etika atau bujukan moral. Untuk boleh Pak untuk penjabaran satu kasus lainnya mungkin yang tidak terlalu berat gitu, tapi juga bisa dipecahkan untuk pembelajaran saya khususnya selaku guru penggerak dalam hal strategi dalam keterampilan pengambilan sebuah keputusan. Ya, terakhir kemarin di tahun 2023 ya, menjelang kelulusan adalah salah satu anak kita melakukan kasus, kalau nggak salah waktu itu pemalakan. Tetapi dia memang kasusnya udah banyak. Kemudian poin-poinnya udah layak lah kalau untuk diberhentikan atau dipindahkan atau dikembalikan ke orang tua. Tapi di satu sisi kita masih melihat sayang, waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Nah, kemudian bagaimana upaya sekolah dan bagaimana meyakinkan dengan siswa yang lain kok itu masih bisa meneruskan, sedangkan kan pelanggarannya berat. Nah, itu ya kita tidak bisa memutuskan sendiri juga. Kita harus mempertimbangkan semua aturan yang diberlakukan di sekolah ini satu, kemudian aturan yang diberlakukan juga oleh dinas pendidikan, tapi juga aturan yang berlaku secara umum gitu. Nah, akhirnya ya harus ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak itu agar bisa meneruskan ke jenjang yang atau sampai selesai. Akhirnya selesai, cuman ya itu tadi konsekuensinya adalah mereka harus memberikan baktinya ke sekolah. Misalnya kita berikan konsekuensinya berusaha membantu kebersihan dan sebagainya, dan kita tidak pernah menyebut namanya hukuman, tapi konsekuensi aja, dan itu kesepakatan, dan itu harus disetujui antara siswa, wali kelas, kemudian wakil kesiswaan, kemudian dengan orang tua maupun penjamin. Dalam ini penjamin, karena beberapa waktu yang lalu sempat juga ada kasus yang punya backing lah, seperti saat ini yang menjelang pemilu banyak para anggota partai yang menjadi pahlawan gitu kan.
tapi setelah kita jelaskan ya memang akhirnya malu sendiri yang sudah nonton mempertahankan itu kan ya kita masih berusaha. Asal anak itu bisa berubah total dan tidak mengulangi perbuatannya, artinya ada perubahan ke arah yang positif ya kita terima gitu. Walaupun memang ada dilema lagi nanti anak-anak wah itu yang kayak gitu bisa dipertahankan, kenapa kita nggak bisa berbuat yang sama. Nah itu khawatirnya di situ. Tetapi kita selalu menanamkan kepada siswa-siswa kita bahwa dalam kasus-kasus tertentu tidak serta-merta kita bisa memperlakukan siswa sesuai dengan peraturan maupun sesuai kemauan siswa juga, karena ada yang begini juga, orang tuanya masih menginginkan anak itu sekolah di sini, tetapi siswanya sudah nggak betah, dia harus harus pindah dari sini. Contoh yang tahun lalu kalau nggak salah di furnitur kalau nggak salah sampai kita berantem dengan wali kelasnya karena wali kelasnya menginginkan anak itu pindah sesuai keinginan anaknya, cuman orang tuanya datang, orang tuanya masih menginginkan anak itu bersekolah di sini. Akhirnya kan itu sebenarnya keputusannya bukan di kita, keputusannya di orang tua dan anak itu sendiri. Toh dipaksakan kayak apapun yang pengen sekolah orang tuanya kok, siswanya pengen pindah ya pindah. Gitu ya. Akhirnya ya sesuai dengan kesepakatan bersama, memang anaknya tidak mau ya sudah kita lepaskan. Iya baik Pak. Jadi pengambilan keputusan ini berdasarkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak ya. Yeah. Boleh Pak sedikit cerita tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kiat-kiat nih dalam pengambilan keputusan itu, mungkin hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Jadi gini, kita itu satu memang berdasarkan kepada kesepakatan atau peraturan yang sudah kita tetapkan, tapi di dalam perjalanannya kita tidak langsung 100% memakai hal itu. Jadi kita mempertimbangkan banyak hal karena guru-guru kita juga ada pemahaman yang berbeda mengenai penanganan siswa, apalagi kalau pokoknya kalau poinnya sekian sesuai dengan ini harus berpindah atau harus keluar misalnya. Tetapi ada aturan yang lebih tinggi dari kita yang menyatakan bahwa kita tidak boleh sewenang-wenang mengeluarkan anak. Kalaupun anak itu harus berpindah atau keluar, itu harus dipastikan dia mendapatkan sekolah pengganti. Dan itu harus dikawal oleh sekolah yang lama. Itu kan malah merepotkan kan. Ini merepotkan. Jadi di satu sisi harus menegakkan aturan, tapi di sisi lain ada semacam kebijakan yang tidak tertulis yang mengharuskan kita mengantarkan anak. Karena begini, kalau misalnya wah anak ini udah nggak bisa diatur gini lah, itu kewajiban bapak ibu untuk membuat anak itu dari yang tidak benar menjadi benar kan gitu. Nah itu yang sering kali kita berdebat dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan orang tua siswa, dengan sesama guru, dengan antara kepala sekolah, dengan guru juga, dengan BK. Untuk apa ya? Kalau dirasa-rasa agak aneh juga gitu. Sementara anak yang kita belain cuma cengar-cengir aja ketawa depan padosa gitu. Kita sampai dibelain berantem demi apa? Yang satu mempertahankan prinsip, yang satu mempertahankan keyakinan bahwa nanti kalau saya mengumpul kayak gini itu nanti pasti ada efeknya begini. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita itu serba salah. Dan saya yakin dengan mengambil keputusan itu juga tidak selesai sampai situ. Artinya dengan misalnya anak ini masih terus sekolah, nggak sampai situ dengan guru-guru yang tadinya ditinggalkan, guru-guru yang tadinya mengajar misalnya, itu masih di belakang masih gerundel ngomong, itu luar biasa. Dan itu memang dinamika di sekolah begitu. Ingin menunjukkan bahwa ini loh ya harusnya begini. Cuman ya keyakinan yang dianggap benar oleh seseorang kan belum tentu benar menurut kita. Iya. Jadi begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan?
Nah itu tadi kembali nanti bumerang buat kita apabila kita tidak mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Konsekuensi jangka Konsekuensi panjang ya. jangka panjang maupun jangka pendek, karena ini akan membekas baik itu oleh anak maupun oleh yang berkepentingan atau berhubungan dengan kasus-kasus yang tadi. Misalnya kalau wali kelas sudah jelas hubungannya dengan orang tua. Kemudian wali kelas juga hubungannya dengan kesiswaan. Nah, kesiswaan biasanya menjadi jembatan untuk sampai ke kepala sekolah karena melalui jenjang ya, dari mulai wali kelas, kemudian guru-guru yang bersangkutan, kemudian ada wakil kepala sekolah dan sebagainya. Dan itu salah satu upaya untuk bahwa kalaupun nanti kita mengambil keputusan yang baiknya, yang terburuk pun itu sudah melalui proses dan itu didokumentasikan sedemikian rupa. Artinya kalau suatu saat anak ini atau orang tuanya atau siapa saja menuntut itu kita bisa punya data bahwa kita tuh tidak hanya diem-diem saja dalam membina anak, itu memang ada tahap-tahapannya, kemudian ada aturannya dan ini loh yang harus kita aturi, kita ikuti kan. Toh anak-anak itu sebenarnya udah tahu dari awal masuk, oh saya itu harus begitu di atas materi udah tanda tangan seorang tuanya, sewali kelasnya itu harusnya. Cuma yang namanya anak-anak kadang-kadang dia lupa nggak ingat itu. Ya itu yang kadang-kadang ya seperti tadi, begitu nanti kasus dianggap selesai, itu hanya selesai di tingkat si anaknya, tapi nanti di rekan-rekan guru, kemudian teman-teman itu akan menjadi pembicaraan yang sangat lama, panjang, hilangnya juga lama biasanya lama. Nah, itu yang harus kita hadapi dan kita harus bisa memberikan pemahaman ke Bapak Ibu guru maupun anak-anak yang lain. Nah Pak, cukup menarik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kasus-kasus yang banyak di SMK 52 ini, dalam pengambilan keputusan kira-kira Bapak perlu jadwal tertentu ataukah langsung spontanitas ketika ada masalah langsung dipecahkan secara cepat, ataukah perlu dijadwalkan dalam nanti mungkin penyelesaian nanti saya jadwalkan waktu atau timeline schedule tertentu seperti apa Pak? Jadi gini, kita lihat juga ini tingkat urgensinya ya. Kalau memang itu harus mendadak, harus selesai hari ini juga misalnya tuh. Tapi tetap kita upayakan melalui tahapan. Terutama apabila dalam menyelesaikan kasus ada pihak ketiga yang campur tangan, misalnya pihak berwajib atau segala macam. Tapi kalau sudah ada yang pihak berwajib, misalnya kasusnya berat, ya harus segera. Bahkan kita di luar kota pun, kalau itu memang harus segera ada kepala sekolah, ya tetap harus balik. Nah, itu konsekuensinya menjadi seorang pimpinan. Tapi kalau memang masih ada yang bisa diselesaikan atau bisa menyelesaikan, misalnya wakil kesiswaannya sudah bisa mumpuni, itu tidak perlu sampai ke kita. Biasanya yang selama ini saya alami di sini, walaupun seberat apapun untuk vonis yang paling akhir jarang yang sampai saya. Jadi kalau sudah dari sistem ke bawah sudah sedemikian rupa dilaksanakan dan mereka mengerti. Kecuali kalau memang masih alot ya, alot kemudian perlu. Nah nanti kepala sekolah gimana ya, itu baru saya turun tangan. Tapi kalau selama ini sih yang terberat pun yang kemarin itu jarang yang sampai ke saya. Jadi selesainya kalau kasus siswa ya itu selesainya ada di wakil kesiswaan. Tapi kalau yang guru, nah itu tetap di saya. Guru kemudian ada LSM lah, ada pertanyaan CRM lah, segala macam. Nah, itu harus langsung kepala sekolah yang harus ditanya. Luar biasa sekali support sistemnya berarti ya Pak di SMK 52 Jakarta ini. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus tersebut? Ya, tentu kita mempunyai tim, mempunyai manajemen, mempunyai wakil kepala sekolah kesiswaan, kemudian di bawahnya ada pembina OSIS, ada pembina siswa, ada pembina rohani Islam, rohani Kristen, kemudian ada pembina ekskul dan sebagainya. Nanti wali kelas ya, terutama wali kelas, karena wali kelas nanti yang menghubungkan dengan orang tua. Nah, personel-personel ini yang mempermudah dan membuat sistem kita bisa bekerja efektif tanpa dikit-dikit ditangani oleh kepala sekolah. Jadi kalau hanya masalah yang ringan tapi membutuhkan keputusan yang
berat beliau-beliau yang di bawah kita dengan hasil diskusi asal udah kata sepakat itu sudah bisa dipakai untuk untuk mengambil keputusan. Nah, saya tinggal teken, habis 10 teken tinggal kita konfirmasi ulang dengan wakil kepala sekolah siswa dengan wali kelas misalnya. Ini bagaimana untuk ini, kalau ini kan tinggal teken misalnya. Kalau memang mau lanjut teken, kalau misalnya tekennya untuk out ya out. Tapi di bawah itu sudah selesai duluan. Jadi kita tinggal istilahnya menguatkan keputusan yang sudah mereka putuskan sebelumnya. Jadi memang luar biasa membangun sistem dari awal. Mungkin sekolahnya sebelum saya masuk pun kerjasama dan juga saling bahu membahu untuk saling gotong royong menyelesaikan itu yang membuat kita ya sebagai kepala sekolah tidak begitu berat-berat amat dalam memikirkan apalagi kasus-kasus yang harusnya itu tidak perlu kita rasakan, tidak perlu kita tangani kalau orang tuanya itu juga peduli dengan anaknya. Karena kalau di sekolah itu ada kasus itu kan pasti ada sebab akibatnya, biasanya sebabnya justru dari rumah. Kan? Kontrol orang tua, kemudian keadaan orang tuanya yang ada yang macam-macam lah. Kalau udah sampai sini udah ditangani itu akhirnya kita jadi tahu latar belakang mereka. Gitu. Dan kita kalau sudah apalagi Pak anaknya yatim piatu gini-gini lah, itu harus kita juga tidak boleh sewenang-wenang langsung cut. Ya. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir dari mungkin yang sudah tadi pembelajaran berharga yang banyak Bapak sampaikan. Kira-kira apa nih mungkin strategi khusus kah, kiat-kiat ataupun pembelajaran untuk kami dalam hal keterampilan pengambilan keputusan seperti itu, kira-kira apa Pak? Kira-kira? Ya, ada beberapa yang saya anut ya karena saya dari kepala sekolah di sini udah hampir 1,5 tahun, jadi saya bisa pelajari beberapa hal mana-mana yang perlu kita putuskan sendiri dan mana-mana yang harus diputuskan secara bersama. Itu ada beberapa, ada yang dewan guru, kemudian lingkup kecilnya di manajemen. Nah, kiatnya sederhana sebenarnya, kita banyak belajar dari orang lain yang lebih mempunyai jiwa konseling ya dengan kita. Itu kita pelajari, kita belajar dengan mereka. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder terkait agar apabila ada sesuatu hal yang terjadi itu kita nggak perlu harus meminta, mereka sudah dengan otomatis bisa bergerak, bisa. Jadi nanti kabar yang ada di kita itu, Pak tadi ada masalah ini tapi sudah diselesaikan secara baik dan mereka sudah normal kembali, tidak ada masalah. Nah itu yang kita harapkan. Jadi satunya belajar, yang kedua adalah kerjasama dan menjaga hubungan baik, yang ketiga adalah kita memberikan semacam contoh misalnya ya, kalau misalnya dari hal-hal yang kecil ya kita tidak boleh menganggap orang lain itu tidak lebih pandai atau tidak lebih pandai dari kita, karena banyak juga kita mendengar beberapa pengalaman itu yang saya banyakkan ngomong, banyakkan usul, tapi ternyata begitu dikasih pekerjaan toh nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah kita yang maunya tuh yang banyak ngomong, yang banyak usul, kita kasih kerjaan sebanding dengan bisa selesai duluan, bisa menyelesaikan duluan dan bisa membawa dampak positif untuk yang lain. Karena banyak usul itu kita perlukan juga, tapi kadang-kadang kalau usulnya tidak relevan ya hanya kita dengarkan. Kan usul ada 3 kan, diterima, dipertimbangkan, ditolak. Tapi tetap semua usulmu bagus, mau sedang mau buruk selalu saya dengarkan. Hanya kita mendengar mana-mana. Kalau kira-kira nanti itu membangun ya kita langsung adopsi, kita kerjakan. Tapi kalau ininya hanya angan-angan atau hanya ingin membuat keruh suasana, kita tinggalkan. Dan kalau untuk saya tidak perlu sungkan-sungkan dalam ruang begini pun kita berempat ngobrol. Kalau yang satu udah ngobrolnya itu
apalagi bisa ada omongan yang melebihi wewenang saya sebagai Ya. orang tua, itu langsung saya tinggal, nggak perlu saya dengarkan lebih Sampai lanjut tuntas ya, Pak, sampai ya. tuntas, karena ini percuma juga gitu, karena bukan ranah dia gitu, ini ranah Ya. kita. Nah begitu juga dengan misalnya ada teman-teman kita yang masih kurang dalam hal disiplin apa segala macam, saya tidak segan-segan, walaupun tidak di depan umum tapi langsung saya sampaikan di situ. Dan itu sangat diperlukan karena data-data inilah nanti akan digunakan apabila yang bersangkutan di di BAP, kena teguran disiplin apa sebagainya, kita punya data. Dan itu saya kerjakan di tahun pertama, tahun kedua selalu ada. Ya. Karena nggak mungkin dalam satu sekolah ini yang sekian puluh orang guru karyawan tidak ada yang tidak bermasalah, pasti ada walaupun yang satu dua gitu. Kadang pada saat puncaknya saya harus ngegas dengan nada tinggi, ya saya gas, nggak masalah kalau saya gitu. Karena apalagi satu diingatkan, dua diingatkan, tiga diingatkan, yang keempat masih ulangi, itu pasti kencang. Nah itu yang menjadi pelajaran buat yang lain, dan jadi jangan sampai berulang melakukan kesalahan yang sama. Nanti kalau misalnya masih begitu saja, biasanya saya kasih pilihan milih A atau milih B, nggak bisa A setengah B, nggak bisa. Kalau mau A yang A, kalau B yang B. Dan ternyata efektif dan bisa walaupun di belakang nggak tahu ya, kalau misalnya saya begini, saya nggak peduli karena saya memegang prinsip saya ditugaskan di sini ya untuk menjalankan nahkoda ini biar lurus saja, nggak belok dan nggak tenggelam kan gitu. Ya, benar. Itu aja sih. Iya, berarti semua yang keputusan yang diambil oleh Bapak pastinya sudah dipikirkan konsekuensi ke depannya, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan pastinya semua hal dilakukan tentunya untuk kebaikan ataupun berdampak positif bagi sekolah ini ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu dan supportnya dalam wawancara kali ini. Semoga bermakna dan berharga untuk pembelajaran saya dan teman-teman CGP lainnya. Sekian dulu teman-teman untuk pembahasan wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum